Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Aprilia Maulani dengan NIM 0521028889 Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang struktur planbook atau proposal program perencanaan komunikasi. Saya mengambil tema ini karena fokus pada pengembangan program komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mental seperti stres, depresi, dan gangguan psikologis lainnya. Pada slide pertama terdapat uraian isi materi berupa tujuan, materi utama, dan juga elemen kunci. Menggunakan konsep komunikasi massa, persuasi, dan media baru untuk mencapai perubahan perilaku sosial. Tema ini sesuai dengan bidang ilmu komunikasi karena lebih menekankan perencanaan secara strategis, produksi konten, dan pengukuran aktivitas komunikasi dalam konteks sosial. Terdapat 5 bab. Yang pertama ada pendahuluan, lalu bab kedua terdapat kajian teori, bab ketiga terdapat strategi, bab 4 ada aspek praktis pelaksanaan, dan bab 5 terdapat penutup dan juga kesimpulan. Pada bab pertama berupa pendahuluan, bab ini lebih memperkenalkan programnya secara keseluruhan, isinya meliputi latar belakang masalah, misalnya tingginya kasus kesehatan mental di kalangan remaja, lalu ada pernyataan masalah, tujuan program, dan ruang lingkup, jangkauannya, geografis, durasi, dan audiens. Juga mencakup justifikasi pentingnya program ini dalam konteks komunikasi sosial. Lalu yang kedua, terdapat tinjauan literatur dan analisis situasi. Bab ini lebih menyajikan kajian teori dan data pendukung. Isinya mencakup tujuan literatur, tentang kesehatan mental, teori komunikasi seperti agenda setting atau model komunikasi persuasif. Dan juga terdapat analisis SWOT atau SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dan terdapat juga data empiris, survei, atau studi kasus. Tujuannya adalah membangun untuk dasar ilmiah program. Pada bab 3 terdapat strategi dan rencana aksi. Bab ini lebih merinci perencanaan eksekusi. Isinya meliputi strategi komunikasi, misalnya pemanfaatan media sosial dan juga pendidikan sekolah. Rencana aksi tahap demi tahap, perencanaan konten, lalu ada juga produksi dan distribusi. Lalu ada pesan kunci dan timeline, juga mencakup pemilihan saluran, komunikasi, dan pendekatan kreatif untuk menarik audiens nantinya. Pada bab keempat terdapat aspek praktis pelaksanaan dan implementasi sumber daya. Ada 4 kebutuhan sumber daya. Yang kedua ada jadwal pelaksanaan, yang ketiga ada tugas tim, dan yang keempat ada pengendalian resiko dan etika. Bab 4 ini saya lebih fokus pada pelaksanaan praktis. Isinya meliputi kebutuhan sumber daya, misalnya seperti anggaran, tim, teknologi seperti platform media sosial. Lalu ada jadwal implementasi seperti tanggung jawab anggota tim dan mitigasi resiko. Misalnya penanganan konten sensitif, juga mencakup protokol etika komunikasi untuk memastikan konten akurat dan tidak menimbulkan trauma nantinya. Pada bab kelima yang terakhir terdapat kesimpulan dan evaluasi. Bab ini menutup proposal dengan penilaian dan rekomendasi. Isinya meliputi metode evaluasi, misalnya seperti prapasca kampanye, analitik engagement media sosial, dan indikator keberhasilan seperti peningkatan pengetahuan audiens. Hasil yang diharapkan serta kesimpulan tentang potensi dampak jangka panjang, dan juga terdapat rekomendasi untuk perbaikan atau perluasan program juga telah saya sertakan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.